Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih hidup di pagi yang cerah ini. Ini adalah kenikmatan terbesar yang Allah berikan, kenikmatan yakni berupa iman, berupa kesempatan untuk melakukan kebajikan, dan kemudian yakni kita disibukkan dengan kesibukan yang baik. Ini adalah sebuah anugerah yang terbesar. Ada kabar yang disampaikan ke kita semua dari Al-Quran, dari As-Sunnah, bahwa permintaan seluruh orang-orang yang meninggal dunia itu adalah sama. Mereka pengen hidup meskipun hanya 1 menit, ya. Jadi ini kabar dari orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya. Mereka pengen hidup satu menit. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk bersedekah, ya, di dalam surat Al-Munafikun ayat-ayat yang terakhir, ya. Jadi itu orang-orang yang meninggal dunia itu karena mereka sudah tahu, ya. Jadi alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Nah, itu pakai ini. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Jadi mereka itu pasti akan tahu bagaimana ketika mereka masuk ke kuburan, ya. Jadi di situ dunia lain yang selama ini kita hanya dengar, selama ini kita hanya baca. Ketika kita mendengar khutbah Jumat atau tausiah atau kiriman WA. Nah, kemudian ketika dia masuk ke alam kubur, dia mengetahui. Nah, pada saat itu baru orang-orang yang telat dalam bertaubat atau orang baik pun akan menyesal. Kenapa dulu tidak sungguh-sungguh? Kenapa dulu tidak berbuat yang lebih banyak? Maka yang pertama dia pengen hidup 1 menit untuk bisa bersedekah, untuk bisa berbuat kebajikan, untuk bisa bertilawah, berdakwah, bersungguh-sungguh. Nah, itu kabar dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, adapun ketika orang-orang yang masih hidup ini, itu permintaannya beraneka ragam, ya. Kalau orang meninggal dunia itu permintaannya itu sama, mereka sama, pengen hidup 1 menit untuk sungguh-sungguh beramal kebajikan, khususnya bersedekah, berjihad di jalan Allah, menolong orang lain, ya, menolong orang yang kesulitan. Nah, adapun orang yang masih hidup itu permintaannya banyak, ya. Ada yang pengen jadi gubernur, ada yang pengen jadi menteri, ada yang pengen jadi presiden, sampai berkali-kali, sampai menggunakan segala cara, nggak dapat, nggak bisa, tapi temannya menggunakan segala cara, gampang, dari Pak RT langsung jadi presiden. Nah, inilah dunia. Nanti kalau dituruti, ketika dia jadi presiden pengen sampai 3 kali, pengen kalau bisa seumur hidup. Nah, itulah manusia. Ya, manusia itu ketika sudah masuk ke alam dunia, sudah menikmati dunia, itu sudah pengennya itu terus. Kalau bisa dunia itu dimiliki, ya. Jadi Rasulullah menyampaikan 1400 tahun yang lalu, seandainya manusia itu diberi kekayaan sebesar gunung Uhud berupa emas, ya, kita tahu gunung Uhud itu gunung yang Masya Allah, ya. Nanti coba teman-teman diajak, ya, sama Mas Kiki, ya. Mas Kiki ini pekerjaannya travel, haji dan umroh, ya. Diajak nih teman-teman ke sana, ya, melihat gunung Uhud yang besar banget, dan itu batu-batuan. Itu andai kata manusia punya kekayaan berupa emas sebesar gunung Uhud, itu nggak akan puas, ya, pengen lagi yang keduanya. Nah, itulah pentingnya kita ngaji di sini. Ya, ngaji ini mengingatkan bahwa hidup ini bukanlah di dunia, hidup ini di akhirat. Di dunia ini seperti mimpi, mari kita buat mimpi yang indah.
Jangan nuruti hawa nafsu ya. Jadi hidup yang sesungguhnya itu ketika orang meninggal dunia ya. Itu kemudian dia baru tahu bahwa hidup yang sejati itu adalah akhirat, dan dia baru sadar kalau kemarin ketika mereka hidup di dunia itu laksana mimpi. Waduh, aku sudah mengumpulkan harta benda yang banyak. Alhaakumut takatsur. Celakalah orang-orang yang bermegah-megah. Ya. Jadi dia punya kekayaan, punya mobil. Ini juga banyak ya di YouTube ya, di televisi, di berbagai media, pamer kekayaan. Ini Masya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Ya. Di tengah-tengah kesulitan ini banyak orang yang pamer ya. Entah itu pamer settingan atau pamer betulan atau pamer apalah, itu tetap nggak boleh. Settingan pun tetap nggak boleh ya. Maka ketika dia meninggal dunia, contoh yang paling gampang Olga lah, atau yang lain sama ya. Ini saya sebutkan karena kita semua pada tahu ya. Jadi Olga ini punya kekayaan yang begitu banyak. Nah akhirnya bahkan dia beli apapun, dia beli Ferrari aja bisa loh, beli pesawat jet aja bisa. Nah begitu dia meninggal dunia, sudah, dia tidak bisa menikmati. Pada saat hidup aja dia tidak bisa menikmati karena dia cari duit terus, sedangkan kekayaannya itu dipakai oleh orang lain atau saudaranya, entah itu siapalah. Nah itulah kita pentingnya ngaji, kita diingatkan bahwa setiap hari berganti, itu hakikatnya kita itu berkurang ya. Kemarin saya ketemu dengan Pak Kiki ya, kita ngaji bahasa Arab dengan Mas Joko, dengan Mas Kiki, dengan Pak Ubed ya, Ustadz Udin dan seterusnya. Itu kemudian sekarang ketemu lagi lewat online. Kalau kemarin offline ya, itu pada dasarnya kita itu hidup kita dikurangi jatah kita ya. Makanya dalam Islam nggak boleh ulang tahun ya. Kalau terpaksa itu tasyakuran lah ya, itu untuk dinasehati, bukan untuk happy. Kalau ulang tahun kan senang-senang, itu nggak boleh. Kita harus tasyakuran itu mengingatkan hidup ini sejatinya berkurang ya. Jadi kalau misalnya kita taruhlah saya misalnya saja, atau siapapun lah ya, ditakdirkan umurnya 63 kayak Rasulullah ya, amin ya rabbal alamin ya. Atau bahkan mungkin lebih kayak orang tua kita 73 misalnya ya, kita mohon pada Allah supaya dikasih keberkahan hidup ya. Maka itu sudah berkurang ya, berkurang 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Iya kalau itu 73, iya kalau takdirnya itu 63. Masalahnya kalau misalnya takdirnya itu kurang 1 bulan misalnya, atau bahkan kurang 1 minggu misalnya, apa nggak ngeri? Jadi makanya kita ini harus ingat tujuan hidup kita ini, karena ini perkara yang pasti. Ini perkara yang pasti. Kita nggak boleh santai-santai, apalagi umurnya sudah 40 tahun ke atas ya. Ya kalau di sini ada nggak umurnya yang 17 tahun? Nggak ada ya? Nggak ada, Ustaz. Paling tidak Terbalik kali, Ustaz. ya Terbalik kali, bukan 17. 71. Iya. Ya harapannya itu harus merasa tua. Kenapa? Maksudnya harus ingat pada Allah supaya kita itu bersungguh-sungguh ya. Jadi terutama mencari ilmu, karena ilmu itu jalannya menuju langit itu berbagai arah ya. Jadi orang kalau punya ilmu itu enak, tidur aja bisa mendatangkan pahala. Itu tidur loh ya, Masya Allah. Gimana kalau yang lain? Bahkan saya kasih contoh tiga contoh, ini contoh yang paling ekstrim dalam kebaikan ya. Jadi Imam Ahmad ya, itu ketika masuk ke kamar mandi, entah itu BAB, entah mandi atau apalah, itu supaya mendatangkan pahala. Coba bayangkan, ini ekstrim banget tapi bagus. Itu beliau menyuruh anaknya namanya Muhammad ya, itu ya Muhammad iqra'ul hadis ya Muhammad baca hadis Musnad Ahmad ya. Jadi Imam Ahmad ini mempunyai karya, jadi namanya Musnad Imam Ahmad, berupa kumpulan hadis yang jumlahnya 1 juta ya. Padahal beliau sendiri yang menulis, maka beliau menyuruh putranya untuk membacakan hadis ini dengan suara keras pada saat beliau di kamar mandi. Coba bayangkan, apa enggak luar biasa mendengar hadis di kamar mandi ya.
beliau ya yang jelas anaknya di luar kamar mandi dong, ya kan gitu kan. Jangan yang aneh-aneh. Lu berarti kamar mandi baca hadis, ya enggak gitu. Maksudnya Imam Ahmad ini lagi mandi atau BAB atau apa ya. Nah, kemudian si anaknya itu di luar, di pintunya, di luar pintu gitu ya. Dengan membacakan hadis. Ya, coba bayangkan, apa enggak? Masya Allah ya. Itulah orang-orang yang punya ilmu itu begitu. Jadi mandi saja itu pahala. Kalau kita mandi itu mubah, maksudnya mubah itu ya enggak ada apa-apa ya. Nah, gitu kan? Ya, itu baru mandi ya, belum tidurnya. Kalau tidurnya ulama, tidurnya Imam Syafi'i itu memikirkan urusan umat. Jadi waduh, ini lebih bagus daripada sholat malam 1000 rakaat. Coba bayangkan. Jadi kalau antum suka sholat sunnah itu masih kalah pahalanya dengan kita ngaji. Apalagi memikirkan masalah umat, masalah dakwah, itu pahalanya itu Masya Allah. Itu loh. Nah, ya, kalau Imam Syafi'i tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dari Isya sampai subuh itu tidur-tiduran karena memikirkan 170 masalah umat, sehingga dengan tidur-tiduran tadi Imam Syafi'i bisa menjawab masalah umat yang begitu banyak sehingga dia tidak melakukan sholat malam loh. Nah, itu kalau dihitung, ditimbang dengan pahala, kalau Imam Syafi'i sholat malam 1000 rakaat masih kalah, nggak ada apa-apanya dibanding dia memikirkan masalah umat. Nah, kalau orang nggak ngerti kan, wah kenapa itu nggak sholat malam? Nah, masalahnya dia nggak punya ilmu. Kalau punya ilmu kan enak itu, kan gitu kan. Nah itu dua ya. Jadi kisah Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Nah sekarang satu lagi, sebutkan apa yang kalian tahu, nanti tak kisahkan. Imam yang kalian tahu siapa? Pak Kiki, kira-kira yang dikenal siapa Pak Kiki? Mungkin Imam Ghazali ya. Imam Ghazali, boleh, karena yang dikenal Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu terkenal dengan karya Ihya Ulumuddin, kemudian apa dan kitab-kitab lain. Nah, saya kisahkan keajaiban Imam Ghazali ya. Ini supaya antum paham ya. Paling tidak kita ngalah berkah lah. Saya berdoa ya. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Imam Ghazali, Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar Ibn Khattab, karena amalan saya itu nggak ada apa-apanya, satu tetes dibanding lautan. Saya kisahkan Imam Ghazali. Kalau tadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya. Sekarang Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sebelum menjadi orang yang terkenal, hebat, yang top, pokoknya orang yang luar biasa, dikagumi oleh seluruh dunia ya, dari dulu sampai sekarang. Imam Ghazali itu hidup di antara tahun 400 Hijriah. Jadi kalau di tahun Masehi itu 1111 ya. Ingat-ingat 1111, pokoknya 1111 kalau Masehi. Kalau Hijriah itu 400 Hijriah ya. Camkan baik-baik ya. Imam Ghazali itu sebelum terkenal dan sebelum taubat, beliau adalah seorang pegawai negara. Ya, kalau semacam kementerian negara lah ya, orang karena pinter ya. Nah, Imam Ghazali itu semuanya dimiliki, harta kekayaan, kemudian popularitas itu maksudnya pejabat ya. Kemudian beliau tinggal di Baghdad. Di Baghdad itu dari dulu sebelum Islam sampai setelah Islam itu kota terbesar. Nah, itu dari dulu, dari zamannya bukan Nabi, maksudnya dari zamannya Raja Namrud di Babilonia ya. Itu terkenal Baghdad ya. Singkat kata, Imam Ghazali itu memiliki dunia. Jadi kalau sekarang digambarkan seorang menteri yang punya segala-galanya, ya, namanya menteri ya, tapi justru punya segala-galanya itu membuat Imam Ghazali itu resah hidupnya. Padahal beliau seorang muslim loh ya, seorang yang baik loh ya, itu resah. Punya ini, punya jabatan, punya kekayaan, punya popularitas, pokoknya punya apapun yang dimiliki ya. Menteri, namanya juga menteri ya. Justru ketika dia punya dunia itu, hidupnya gersang, hatinya gersang, resah, gundah gulana. Akhirnya dia tinggalkan semua itu, kemudian dia pindah ke Damaskus, Suriah. Kemudian beliau di sana di Palestina, pindah ke Palestina. Kemudian dia menginap di salah satu masjid, kemudian dia tinggalkan dunia, dia ibadah di masjid sampai orang mengira ini siapa ini orang ya. Dulu kan nggak ada televisi, nggak ada WA ya, jadi orang nggak tahu kalau itu pejabat besar.
Nah kalau sekarang kan mudah ketahuan, misalnya siapalah misalnya ya, menteri siapa gitu ya, atau Ustadz Abdul Somad misalnya lagi sholat di Kebembem, wah mas pasti rame itu. Jadi Ustadz Abdul Somad lagi sholat di Kebembem, wah pasti heboh macet itu. Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu kan nggak ada WA, nggak ada televisi. Nah singkat kata, maka Imam Ghazali itu ketika dikasih oleh Allah dunia seisinya, itu malah hidupnya gersang, gundah gulana, pikirannya kacau dan seterusnya. Akhirnya dia tinggalkan itu jabatan menteri, ditinggalkan, kemudian dia resign, kalau bahasa kita ya resign, kemudian harta yang banyak ditinggalkan, kehidupan yang lain tinggalkan, dia mengembara seorang diri, kemudian tinggal di Syam ya, di Damaskus atau di Palestina. Dia tinggal di salah satu masjid besar, dia itu ibadah ya. Mohon pada Allah mudah-mudahan dikasih hidup yang benar. Maka pada saat itulah Imam Ghazali dikasih oleh Allah, karena dia mendekat pada Allah, dia menuju pada Allah, akhirnya Allah kasih yang namanya karomah. Dia suka beribadah dan suka mencari ilmu. Singkat kata ya, saya singkat ya, akhirnya dia menjadi seorang alim karena dia mencari ilmu agama, dan dia tinggalkan dunia itu sehingga terkenalah karya-karyanya yang luar biasa ya, Bidayatul Bidayah ya, atau misalnya Ihya Ulumuddin. Itulah kisah Imam Ghazali. Udah 3 ya kisahnya ya, mudah-mudahan menjadikan inspirasi ya. Kalau tadi Imam Ahmad orang miskin, ulama besar ya, sampai ke WC aja dijadikan ibadah. Coba bayangkan, Imam Syafi'i tidur aja bisa mendatangkan pahala. Imam Ghazali orang kaya raya, super kaya raya, pejabat penting negara, akhirnya dia tinggalkan untuk menjadi orang-orang yang pejuang Islam. Jadi Imam Ghazali itu ketika menjadi pejabat, ketika memiliki, tinggalkan tuh, dia pengen menjadi pembela Islam. Apa itu? Jadi beliau beribadah khusyuk dan kemudian mencari ilmu, kemudian mensiarkan Islam. Hidupnya bukan untuk mencari duit lagi, tapi mensiarkan Islam. Nah ini orang-orang pilihan. Akhirnya karena hidupnya itu digunakan untuk mensiarkan Islam dengan karya-karya yang banyak sekali, maka beliau oleh Allah dikasih karomah. Jadi kitabnya Imam Ghazali itu dari berapa? 400 Hijriah yang lalu, sekarang itu 1443 ya. Maka usia kitabnya Imam Ghazali itu sekitar 1040 sekian tahun. Coba bayangkan, apa enggak karomah itu? Padahal kitab dahulu itu banyak sekali, kitab ulama-ulama dulu itu banyak, tapi yang terkenal Imam Ghazali, Imam Ibnu Al-Jauzi ya, Imam An-Nasai ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu punya rahasia-rahasia yang Masya Allah, kalau kita ungkap itu begitu ya. Jadi mereka itu orang-orang yang, coba bayangkan, kalau sekarang para ulama, para kiai, para habaib itu mencari kedudukan dengan cara menjilat penguasa, dengan cara mendekati penguasa, dengan cara supaya diundang ke istana. Justru Imam Ghazali ini seorang menteri, dia keluar daripada istananya, kemudian dia ingin menghabiskan hidupnya untuk membela Islam dengan cara membuat karya-karya dan ngajak umat untuk menuju ya ketauhidan dan syariat Islam. Silakan kalau ada yang tanyakan.